Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kang Reis. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya, terutama di channel saya, kali ini saya akan berbagi pada teman-teman salah satu series mengenai pengembangan aplikasi dengan menggunakan AppSheet, teman-teman. Sekilas, apa itu AppSheet? Jadi kurang lebih AppSheet itu adalah platform, teman-teman. Ya, di video short sudah saya jelaskan juga bahwa platform AppSheet ini itu merupakan platform yang diakuisisi oleh Google yang kemudian dikembangkan dan menjadi salah satu platform yang fungsinya adalah untuk kita bagaimana mengembangkan aplikasi berbasis database tanpa menggunakan coding pemrograman sama sekali, teman-teman. Atau dalam hal ini pemrograman seperti dengan menggunakan Android native ataupun Dart ya, yang biasa dipergunakan pada Flutter, teman-teman. Oke, jadi di video series pertama ini saya akan bagikan ke teman-teman mengenai salah satu pengembangan aplikasi, yaitu aplikasi akademik, teman-teman. Yang mana aplikasi ini terinspirasi dari salah satu sahabat kita ya di media sosial yang ngasih komen ke saya, tolong buatin dong salah satu aplikasi yang berbasis AppSheet ini, yaitu aplikasi akademik. Ya, salah satunya akademik ini nantinya akan memiliki fitur untuk mengelola absensi dan juga mengelola nilai. Namun di sini saya disclaimer dulu, teman-teman. Jadi pada kesempatan saya berbagi kepada teman-teman, di sini saya pun masih belajar. Ya, tentunya di sini ketika teman-teman melihat ataupun mendapati bahwa dari sisi penyampaian pun ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan jika teman-teman memiliki hal yang lebih baik lagi, silahkan sharingkan di kolom komentar, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih nanti aplikasinya itu kita akan rancang sedemikian rupa, teman-teman, untuk aplikasi app akademik ini. Saya pun sudah buatkan struktur seriesnya. Berikut ini adalah struktur series yang nanti akan saya coba bagikan ke teman-teman. Jadi di sini saya minta bantuan sama AI juga, karena saya juga bukan dari pengajar ataupun pendidik, jadi kurang begitu paham mengenai struktur kegiatan akademik. Nah, di sini saya coba bangun nanti aplikasinya itu berdasarkan masukan dari asisten kita bersama, yaitu ChatGPT, teman-teman. Jadi tujuan di sini saya ingin mencoba bangun aplikasi akademik sekolah. Ya, kita mulai nanti di tahap kedua ya, kita coba merancang database aplikasi ya, dengan bantuan ChatGPT supaya rapi dan terstruktur juga bagaimana mekanisme dan tata cara kita melakukan pengelolaan, terutama untuk pengelolaan akademik. Namun di sini saya akan dijelaskan itu lebih ke arah pengembangan aplikasinya. Ya, dari mulai cara tadi ya, salah satunya membuat database, menghubungkan dari Google Sheet ke AppSheet, kemudian juga bagaimana memahami struktur menu ya pada AppSheet ya, yang mungkin yang basic-basic terlebih dahulu. Kemudian kita juga nanti coba membuat tabel, baik itu tabel siswa, tabel data guru, tabel data kelas, menghubungkannya atau kita melakukan relasi antar tabelnya. Selain itu kita juga di sini nanti mencoba untuk membuat unique ID ya, supaya untuk unique ID-nya itu tidak pakai yang bawaan AppSheet ya, agak agak acak. Nah, kita coba buat yang terstruktur tapi dengan formula juga, teman-teman ya. Lalu kemudian kita coba nanti membuat form input data siswa ya. Nanti saya coba akan untuk membuatnya yang agak profesional. Kemudian membuat status kehadiran ya. Kita buat pakai enumeration, pilihan, ada hadir, izin, sakit, alfa. Nah, nanti mulai masuk tuh ke struktur pengembangan aplikasi absensinya. Kemudian kita coba buat absensi otomatis ya, berdasarkan tanggal ya. Nanti kita bisa terapkan namanya itu initial value, teman-teman ya, dan itu tidak bisa di otak-atik ya, timestamp kita coba terapkan di situ. Kemudian kita juga ada aplikasi rekapnya nih ya, rekap absensi siswa otomatis. Nanti saya coba kan bagaimana sih cara pembuatannya, mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Kemudian juga membuat tabel penilaian siswa, input nilai tugas, UTS dan UAS ya. Nanti udah masuk nih ke sistem penilaian nih, gitu kan. Karena memang tujuan aplikasinya tadi kita membuat aplikasi membuat aplikasi akademik ya, yang mana bisa mengelola absensi dan juga nilai gitu. Lalu ada menghitung nilai akhir otomatis ya dengan formula AppSheet. Kemudian kita coba buat grade ya.
kita buat grade, bagaimana nanti sistem pembuatan nilainya ya, supaya guru-guru pun bisa langsung mendapatkan hasil cepat dan akurat tanpa perlu menghitung ulang ataupun melakukan formulasi yang sifatnya memakan waktu, kurang lebih seperti itu. Kemudian membuat tampilan data nilai ya siswa yang easy reading atau mudah dibaca lah gitu ya istilahnya. Kemudian membuat filter data berdasarkan kelasnya juga ya, kita nanti coba dulu seperti apa nanti bentuknya. Di sini saya pun masih membayangkan dulu teman-teman ya, ini benar-benar saya pure murni, tidak ada settingan atau apapun. Saya coba kan untuk membuat dan juga berbagi bagaimana cara membuatnya. Kita coba nanti juga membuat statistik nilai siswanya ya, kita bisa lihat baik itu secara kategori atau per kelompoknya ataupun mungkin dari sisi timeline atau perkembangannya ya, mungkin bisa dikembangkan nanti aplikasinya biar lebih profesional lagi. Kemudian membuat dashboard akademik ya di AppSheet, tapi di sini ini arahan ChatGPT ya, karena kalau saya pribadi untuk membuat dashboard itu lebih seneng pakai namanya Looker Studio atau Power BI teman-teman ya. Nanti mungkin di sini saya akan sisipkan lah bagaimana caranya membuat dashboard akademik ya. Mungkin di sini dashboard ya untuk aplikasi akademik menggunakan Looker Studio dulu ya aja teman-teman, yang gampang. Karena kalau Power BI itu agak sulit ya, ketika terutama saya harus mungkin menerangkan dulu Power Query, dan notabene saya pun masih belajar tentang Power Query gitu ya. Kemudian membuat rekap nilai siswa otomatis dan juga finalisasi ya. Cuman untuk deploy aplikasi seingat saya kan di sini saya menggunakan aplikasinya, saya menggunakan platform AppSheet-nya itu dengan plan gratis teman-teman, jadi tidak menggunakan plan yang berbayar ya. Sehingga untuk deployment kalau nggak salah sih mesti kita mulai plan itu dengan app starter teman-teman, dan itu lumayan ya biayanya per user itu bisa $5. Kita bisa pakai yang per user atau per app. Nah yang per app agak mahal kalau nggak salah $50 kalau nggak salah ya. Nah, cuman saya tidak akan pakai yang itu dulu karena di sini tujuannya adalah untuk pembelajaran. Lalu yang terakhir ya kita coba nanti jalankan aplikasinya berfungsi atau tidak ya. Kita coba lakukan test and debugging, trial and error ya, untuk kita bisa menemukan hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki ya. Jadi seriesnya bisa aja nambah lagi teman-teman. Tapi sementara dengan bantuan GPT ini saya buat seriesnya itu sekitar 25 ya. Mudah-mudahan saya pun diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk bisa berbagi ke teman-teman di channel YouTube saya. Mungkin untuk video perkenalan konsep aplikasi yang dibuat saya cukupkan sekian. Bagi teman-teman yang tertarik dengan video konten tutorial, terutama mungkin di sini yang spesifik AppSheet, silakan teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like videonya, dan juga tulis di komentar. Dan jika dirasa video yang saya buat ini bermanfaat ya bagi banyak orang, maka jangan lupa untuk bagikan teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tetap stay tune dan tunggu update video-video lainnya dari Kang Reis. Terima kasih.